adik-adik, Berjumpa lagi dengan Kak Aurel dan Kak Angel untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa adik-adik yang selalu rajin mengikuti ibadah? Coba lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wah, Kak Angel, pasti Iya, Kak. banyak nih adik-adik yang melambaikan tangannya. Iya Kak. Betul sekali adik-adik, sebagai anak Tuhan yang setia, adik-adik harus selalu rajin mengikuti ibadah. Kak Aurel, acara kita hari ini ada apa aja sih? Oh, acara kita hari ini banyak loh Kak. Pertama, kita mengucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli. Setelah itu, kita juga mau ngumumin Kak, pemenang Activity Challenge minggu lalu. Kira-kira siapa ya Kak pemenangnya? Siapa ya? Kita tunggu aja deh Kak. Iya, wah pasti seru banget nih. Kalau gitu adik-adik tetap ikuti ibadah, duduk yang manis, jangan kemana-mana ya. Karena acara ini pasti seru banget. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan pada hari ini Kau sudah jagai kami hingga pada hari ini. Sebentar kami akan mengikuti ibadah online menurut Star. Tuhan tolong pimpin kami Tuhan hingga pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Taufik dan Kak Gusti akan menemani adik-adik untuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Kalau sudah siap, ayo kita bangkit berdiri dan ikutin gerakannya ya. Gerakannya yang benar loh dan jangan malu-malu. adik-adik semua yang semangat ya. Yuk adik-adik, Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk sama-sama kita mengalir adik-adik. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, ya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, hore! Yeay. Kak Topik, adik-adik di rumah sangat bersuka cita dan bersemangat ya. Oh ya, pasti dong. Nah, lagu berikutnya kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya.
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dengar dia panggil. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Wow, adik-adik keren sekali loh memuji Tuhannya. Sangat semangat sekali. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, ayo adik-adik ambil sikap yang tenang. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Haleluya, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yuk sama-sama katakan, hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya.
Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah bersemangat memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu supaya Tuhan menjamah kita dan firman Tuhan boleh kita mengerti. Baik, kita akan berdoa ya. Semua tundukkan kepala, lipat tangan, tidak ada yang bicara lagi ya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau menolong kami, memberikan kami hikmat supaya kami semua mengerti akan firman Tuhan. Tuhan tolong buat Kak Laura yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi, kiranya Tuhan yang berbicara melalui Kak Laura. Tuhan, Engkau juga memberkati adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dapat dimengerti dan adik-adik semua dapat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Kalau sudah siap, duduk yang manis, tidak lagi berjalan ke sana ke sini atau berbicara satu dengan yang lainnya. Ya, duduk yang manis. Kakak akan mulai firman Tuhan pada saat ini. Nah, kakak mau menyampaikan tentang kasih yang melayani. Apa? Kasih yang melayani. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih melayani itu? Kakak mau sampaikan. Melayani adalah perbuatan yang kita lakukan untuk orang lain. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya misalnya ada seorang perawat. Nah, perawat dia melayani pasien yang ada di rumah sakit. Nah, lalu apa lagi? Pelayan resto. Pelayan resto dia juga melayani tamu-tamu yang datang ke restoran tersebut. Lalu ada juga pendeta. Pendeta melayani siapa? Pendeta melayani jemaat. Nah, itu adalah orang-orang yang melayani. Nah, apakah adik-adik bisa juga melayani? Bisa. Adik-adik bisa melayani, tapi bukan seperti orang-orang yang kakak sebutkan tadi. Adik-adik bisa melayani hal-hal yang kecil. Mungkin misalkan adik-adik mau membantu mama di rumah. Itu juga melayani loh. Nah, apa sih yang adik-adik bisa lakukan? Menyapu lantai, membereskan kamar. Lalu apa lagi? Banyak sekali yang adik-adik bisa lakukan untuk mama. Nah, adik-adik juga bisa melayani adik di rumah. Nah, menemani adik-adik kalian bermain, membereskan mainan. Lalu adik-adik juga bisa melayani orang lain. Contohnya apa? Contohnya ketika di sekolah, ya, ada teman kamu yang sakit. Lalu bagaimana? Adik-adik bisa menolong dia dengan membawanya ke UKS. Nah, itu adalah bentuk melayani. Kalian sudah memberikan pertolongan kepada teman kalian. Itulah yang namanya melayani. Berbuat sesuatu untuk orang lain. Tapi kita melakukannya boleh nggak dengan bersungut-sungut? Nggak boleh. Boleh nggak dengan marah-marah? Nggak boleh. Kita harus melayani dengan hati yang tulus, hati yang bersuka cita, tidak terpaksa, tidak bersungut-sungut. Nah, sebentar lagi kalian akan menyaksikan cerita Alkitab dari Tuhan Yesus yang melayani murid-muridnya. Nah, jangan kemana-mana ya. Kalian bisa lihat, saksikan bagaimana Yesus
sudah melayani kepada murid-muridnya. Mari kita saksikan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Adik-adik, setelah kalian melihat, menyaksikan cerita Alkitab tadi, apa yang ada dalam pikiran kalian? Kok bisa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Padahal Tuhan Yesus adalah guru yang seharusnya murid-muridlah yang melayani Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melakukannya kepada murid-muridnya. Itu adalah satu teladan untuk kita, di mana Tuhan Yesus mau memberikan contoh. Dia mau dengan tulus melayani kepada murid-muridnya. Nah, dari cerita tadi, apa yang adik-adik pelajari? Ada dua hal yang kita bisa pelajari. Satu, Tuhan Yesus telah memberi contoh pada adik-adik, pada kita semua, belajar untuk saling melayani. Dan yang kedua adalah melayani akan membuat kita bahagia, bersuka cita. Karena dengan kita melayani orang lain, kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain juga. Dan melalui perbuatan kita, orang lain boleh melihat ada kasih Yesus yang mau melayani. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah banyak mengajarkan kepada kita. Mari kita melakukannya. Adik-adik mau semua melakukan firman Tuhan? Baik, pasti kalian anak-anak Tuhan yang mau dan mau melakukan firman Tuhan. Baik, sebelum kita tutup ibadah kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami saling melayani satu dengan yang lainnya. Tetapi melayani bukan dengan hati yang bersungut-sungut. Kami mau melayani dengan hati yang tulus, hati yang senang dan bersuka cita. Agar orang lain melihat di dalam perbuatan kami ada kasih Yesus yang mau melayani kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kami mau sekali lagi melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus sudah teladani buat kami. Terima kasih Bapa, kami semua menyerahkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Aurel mau kasih tahu sesuatu nih. Kak Aurel mau kasih tahu siapa adik-adik yang sudah menjadi peserta Activity Challenge minggu lalu. Dan pemenangnya adalah adik-adik, untuk activity challenge minggu ini, adik-adik bisa ikut loh. Dan pastikan adik-adik harus ikut ya, karena akan ada hadiah untuk para pemenang. Untuk minggu ini, adik-adik harus membuat video di mana adik-adik akan melakukan sebuah tindakan, yaitu kasih yang melayani. Adik-adik bisa melakukannya kepada orang tua, seperti mama atau papa. Adik-adik juga bisa melakukannya kepada kakak atau kepada adik, juga teman-teman. Nah adik-adik, kakak mau kasih contoh nih, maksud tindakannya apa? Pertama, misalkan adik-adik membantu mama membereskan tempat tidur, atau adik-adik juga bisa membantu mama menyapu atau mencuci piring, serta membantu adik membereskan mainan, dan contoh lainnya. Nah, kalau sudah, jangan lupa kirimkan videonya ke kakak pembina. Paling lambat hari Rabu ya, jam 8 malam. Selamat melayani! Adik-adik, untuk activity challenge minggu depan, kita akan membuat prakarya loh. Adik-adik bisa mulai mempersiapkan alat dan bahannya dari sekarang. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1 botol plastik, 4 buah tutup botol, kertas warna, spidol, lem, dan gunting. Jangan lupa ya adik-adik untuk mulai mempersiapkan sehingga minggu depan kita bisa buat prakarya bersama-sama. Sampai jumpa. Adik-adik, masih inget gak ayat hafalan minggu lalu? Yuk sama-sama ucapin ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kesalahan kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini di Roma 12 ayat 11 bunyinya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kakak ulangi ya sekali lagi, di Roma 12 ayat 11 bunyinya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik, tanpa terasa kita sudah selesai ibadah hari ini. Tapi ada hal yang kakak mau sampaikan sama kalian. Ikuti terus ibadah ini setiap minggu dan jangan lupa adik-adik kirimkan foto kehadiran adik-adik dan foto
activity challenge, juga foto ayat hafalan. Dari ketiga hal tersebut, adik-adik akan mendapatkan poin. Nah, dari poin tersebut akan dapat hadiah-hadiah yang menarik. Ya, jangan lupa ya, kirimkan 3 hal tersebut. Terima kasih, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Yuk kita berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah begitu baik buat kami. Kami sudah beribadah dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kami. Bapak, kami mau menyelesaikan ibadah ini dan kami mau berlakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ajaran-ajaran yang kami dengar hari ini. Kiranya semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.